Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gen Z di Nusantara, selamat datang di sesi ulasan sejarah kita kali ini. Kalian pasti sering banget kan dengar istilah pretty privilege atau halo effect yang lagi ramai di medsos? Seolah-olah nih, kalau orang punya penampilan menarik, jalan hidupnya tuh langsung dikasih karpet merah. Nah, percaya atau enggak, konsep yang kedengerannya Gen Z banget ini ternyata udah dipahami dan dipakai sebagai senjata soft diplomacy yang super cerdas dalam sejarah Islam klasik. Kalian mungkin mikir, sejarah Islam tuh kan ngomongin soal spiritual aja. Fisik mah urusan duniawi yang nggak penting. Tunggu dulu. Coba deh kita lempar satu pertanyaan provokatif. Seberapa penting sih sebenarnya penampilan fisik itu dalam sejarah Islam? Kalian pasti bakal kaget lihat fakta-faktanya. Coba kita lihat kutipan langsung dari sang legenda, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tuh pernah pesan, apabila kamu mengutus seorang utusan, maka carilah orang yang bagus rupa dan bagus namanya. Bayangin, sekelas Umar bin Khattab secara proaktif nyari delegasi berdasarkan rupa dan nama yang bagus. Ini bukti nyata kalau pemimpin kita dulu tuh udah paham banget sama psikologi manusia dan ngerinya kekuatan kesan pertama. Oke, biar pembahasannya asyik, kita bakal pakai rute ini ya. 1. Kekuatan sebuah kesan pertama. 2. Dia, duta rupawan ke Romawi. 3. Mus'ab, penakluk hati warga Madinah. 4. Jarir, sang Yusuf umat ini. Dan kelima, rahasia psikologi di balik penampilan. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, kekuatan sebuah kesan pertama. Nah, poin krusialnya di sini. Memilih orang yang rapi dan menarik itu sama sekali bukan karena narsisme atau kesombongan. Para ulama fikih klasik kita bahkan punya satu aturan unik. Kalau ada dua orang yang ilmu agama dan hafalan Qur'annya persis sama kuatnya, tebak siapa yang dipilih jadi imam sholat? Yap, yang penampilannya lebih menarik, bersih, dan rapi. Kenapa? Karena ini murni soal realitas psikologis. Manusia itu secara fitrah alias dari sananya udah terprogram buat ngerasa nyaman kalau ngelihat sesuatu yang rapi, indah, dan harmonis. Kita lanjut ke bagian 2, mari berkenalan dengan Dihya, duta rupawan ke Romawi. Mari kita lihat gimana fitrah keindahan tadi dipakai buat soft diplomacy internasional lewat sosok Dihya Al-Kalbi. Sebagai catatan penting nih teman-teman, di ulasan sejarah kita ini kita tentu sangat taat pada aturan untuk tidak pernah menampilkan visualisasi fisik Rasulullah Nabi Muhammad, dan kita juga menjaga adab untuk tidak memvisualisasikan wajah sahabat secara gamblang. Tapi lewat teks sejarah, kita tahu pasti kalau Dihya ini posturnya tinggi tegap, sangat rupawan dan auranya luar biasa. Saking idealnya proporsi fisik beliau, hadis-hadis sahih nyebutin kalau malaikat Jibril tuh sering turun dalam wujud menyerupai dia. Luar biasa kan? Dan ini alasan brilian kenapa Dihya yang dipilih buat bawa surat diplomasi ke Heraklius, Kaisar Romawi. Romawi waktu itu kan megah banget, istananya berlapis emas, protokolnya mewah. Buat ngimbangin itu, Islam gak butuh dekorasi yang berlebihan, Islam cuma butuh satu utusan dengan karisma bangsawan yang powerful. Kehadiran fisik Dihya yang super bersih dan elegan itu otomatis memancarkan keagungan Islam. Ini soft diplomasi tingkat tinggi, merebut respek dari kekaisaran terbesar sebelum ngomong sepatah kata pun. Masuk ke bagian 3, Mus'ab, penakluk hati warga Madinah. Kalau Dihya mainnya di level kekaisaran, Mus'ab bin Umair ini pahlawan dakwah di akar rumput. Dulu waktu di Mekah, Mus'ab ini ibarat it boy yang paling modis, bajunya paling mahal, parfumnya wangi banget. Begitu masuk Islam dan diutus ke Madinah, beliau emang ninggalin kemewahan itu demi hidup sederhana. Tapi ada satu hal yang gak pernah hilang, karisma dan ketampanannya. Beliau tetap rapi, elegan, dan tutur katanya tuh lembut banget. Perpaduan estetika dan kelembutan akhlak inilah yang jadi senjata pamungkas Mus'ab. Waktu tokoh besar Madinah kayak Sa'ad bin Mu'adz nyamperin dia dengan emosi meledak-ledak tentang dakwahnya, coba tebak apa yang terjadi. Begitu mereka ngelihat wajah Mus'ab yang tenang, enak dipandang, plus karakternya yang sangat sopan, amarah mereka tuh langsung lumer. Penampilan Mus'ab bikin mereka mau duduk, dengerin lantunan Quran, sampai akhirnya mereka bersyahadat. Daya tarik visual menjadi pintu pembuka hidayah. Make sense kan? Lanjut ke bagian 4, kita bahas Jarir, sang Yusuf umat ini. Tokoh muda kita yang satu ini, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, nunjukin gimana daya tarik visual bisa bertransformasi jadi otoritas militer yang ditakuti. Umar bin Khattab aja ngasih pujian selangit. Jarir adalah Yusufnya umat ini. Pujian ini karena postur Jarir yang jangkung, cerah, dan ketampanannya tuh sering disandingkan sama pesona legendaris Nabi Yusuf alaihissalam. Ini jelas pujian tertinggi buat penampilan fisik seorang pemimpin. Tapi catat ya, di medan perang ketampanan Jarir ini bukan buat pamer gaya-gayaan.
Posturnya yang gagah itu menciptakan yang namanya haiba atau wibawa tingkat tinggi. Waktu dia berdiri tegap memimpin barisan, auranya itu langsung meroketkan moral dan pede pasukannya sendiri. Dan di saat yang sama, itu ngasih efek intimidasi mental yang bikin nyali musuh ciut duluan sebelum pedang beradu. Sekarang kita sampai di bagian kelima, rahasia psikologi di balik penampilan. Jauh sebelum pakar zaman now ngomongin soal halo effect, pemikir agung kita, Imam Al-Ghazali, udah ngebedah ini secara ilmiah di kitab legendaris Ihya Ulumuddin. Beliau merumuskan parameter daya tarik itu dengan logis, tubuh yang proporsional, postur tegap, dan wajah yang harmonis. Jadi, Imam Al-Ghazali memvalidasi kalau merawat penampilan itu bukan kesombongan, melainkan merawat harmoni ciptaan Allah yang secara biologis ngasih ketenangan buat siapa aja yang melihat. Terus gimana sih cara kerjanya nembus ke hati orang? Ada 3 step nih. Pertama, visual comfort atau nyaman dipandang. Kalau orang nyaman ngelihat kita yang rapi dan tegap, otomatis memicu step kedua, kedekatan psikologis. Orang ngerasa lebih gampang akrab. Nah, cuma ketika orang udah ngerasa dekat secara psikologis, barulah step ketiga terjadi. Hati mereka terbuka lebar buat nerima ide, dakwah, atau kepimpinan kita. Mind-blowing banget kan urutannya? Sebagai kesimpulan dari ulasan kita, ingatlah prinsip balance ini. Keindahan fisik itu ibarat bungkus kado. Sehebat apapun bungkusnya, isinya tetap yang paling krusial. Iman, ilmu, dan takwa adalah ukuran utama dan mutlak di hadapan Allah. Tapi dalam urusan sosial dan dakwah di masyarakat, saat kerapian fisik itu dipadukan sama akhlak yang mulia, wah, itu bakal berevolusi jadi instrumen dakwah yang luar biasa ampuh. Jadi saya mau ninggalin kalian semua, teman-teman pemuda Muslim Gen Z di seluruh Nusantara, dengan satu pertanyaan provokatif ini. Selama ini, masihkah kalian malas menjaga kerapian dan mikir kalau baju rapi itu sekedar kesombongan duniawi yang remeh? Atau kalian udah mulai sadar kalau postur tegap, baju bersih, dan penampilan Islam yang elegan itu adalah garis depan diplomasi buat merepresentasikan wibawa iman kalian ke dunia luar? Yuk, mulai sekarang berdandanlah untuk dakwah. Terima kasih banyak udah nongkrong bareng di ulasan kita kali ini. Terus belajar, terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.